Vaksin DPT merupakan suatu vaksin kombinasi yang digunakan untuk memicu sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi yang melindungi diri dari penyakit menular seperti difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Vaksin DPT ini merupakan suatu vaksin yang mengandung toksin kuman difteri yang sifat toksiknya telah dihilangkan, tetapi masih dapat merangsang pembentukan antitoksoid. Bila tubuh telah menerima vaksin DPT, daya tahan tubuh akan lebih kuat ketika ada bakteri penyebab difteri, pertusis, dan tetanus yang masuk ke tubuh. Dengan demikian, potensi penularan ke orang lain juga dapat ditekan. Vaksin DPT merupakan jenis vaksin inaktif yang sensitif terhadap suhu yang beku. Paparan suhu yang beku dapat merusak vaksin DPT ini. Nama generiknya yaitu vaksin DPT dan nama patennya yaitu Pentabio dan Pentavalen. Adapun gambaran sediaan vaksin yang didapat yaitu seperti Pentabio, DPT-HB, HIB, dan juga vaksin vial. Selanjutnya ialah golongan dan klasifikasi obat. Vaksin DPT merupakan golongan obat resep ataupun obat keras, di mana hanya bisa didapatkan dengan adanya resep dokter. Vaksin DPT ini merupakan kelas vaksin yang masuk juga ke dalam suatu kombinasi terhadap adanya 3 bentuk penyakit yang masuk ke dalam penyakit menular yang ada pada manusia, di mana diantaranya ialah penyakit difteri, penyakit pertusis, dan juga penyakit tetanus. Di mana penting diketahui juga bahwa komponen vaksin ini termasuk dalam toksoid difteri dan juga tetanus, serta untuk juga membunuh seluruh sel-sel bakteri yang ada yang menjadi penyebab adanya pertusis ataupun adanya antigen pertusis. Vaksin DPT masuk ke dalam klasifikasi obat yang bekerja pada sistem imun yakni di bagian vaksin, karena akan mempengaruhi dan bermanfaat juga pada saat terjadinya penekanan resiko adanya penyerangan terhadap penyakit tersebut yang ada. Bila tubuh telah menerima vaksin ini, maka daya tahannya juga akan lebih kuat lagi nantinya. Dengan demikian, maka potensi penularan ke orang lain pun akan dapat dikatakan berkurang ataupun terjadinya penekanan. Jenis vaksin DPT pada imunisasi yaitu Pentavalen dan juga Pentabio. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi, vaksin dapat diberikan untuk melindungi anak dari penyakit tetanus, difteri, pertusis, dan dapat mencegah komplikasi. Vaksin diberikan secara intramuskular pada tungkai atas kanan kaki menggunakan disposable sharing dengan jarum nomor 28. Sedangkan kontraindikasi pada anak usia 17 tahun di atas dari 7 tahun tidak bisa menggunakan vaksin DPT dan bisa menggunakan vaksin TD. Adapun efek samping dari pemberian vaksin DPT ini yang tak jarang lagi, yaitu ada efek ringan dan efek berat. Efek ringan biasanya ditandai dengan pembengkakan dan nyeri pada area suntikan serta demam. Nah, demam sendiri ini terjadi selama 24 hingga 48 jam setelah pemberian vaksin tersebut. Dan biasanya mengatasi demam tersebut dengan pemberian obat penurun panas atau paracetamol. Adapun efek berat antara lain menangis hebat akibat dari suntikan dan tangisan tersebut terjadi kurang lebih 4 jam. Kesadaran menurun, adapun encelopati, syok, dan kejang. Jika pada saat pemberian vaksin dan terjadi demam dengan suhu 40 derajat Celcius dan demam terjadi selama 3 hari, ataupun ada reaksi kejang, segera menghubungi dokter setempat. Saat ini, tersedia vaksin DAPT yang merupakan bagian dari vaksin DPT yang membuat demam itu jarang, namun harga dari vaksin tersebut sangat mahal dibandingkan dengan vaksin DPT biasa. Vaksin DPT dilakukan dengan cara disuntik secara intramuskular yang mana mengandung toksoid tetanus murni, toksoid difteri murni, dan bakteri pertusis yang diinaktivasi agar diperoleh kekebalan terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Toksoid difteri merupakan preparat dari toksin difteri yang dinonaktifkan dengan formaldehid dan selanjutnya diabsorpsi pada garam aluminium agar dapat menaikkan antigenesitasnya.
Ada dua jenis vaksin pertusis. Nah, jenis vaksin pertusis aseluler, di dalamnya terkandung protein antigen pertusis murni yang diekstrak dari bakteri. Biasanya, jenis vaksin ini dikombinasikan dari antigen berupa toksoid pertusis. Selanjutnya, toksoid tetanus merangsang pembentukan antitoksin untuk dapat menetralkan toksin tetanus. Antitoksin yang melewati plasenta ke janin pasca imunisasi aktif pada ibu dapat mencegah kejadian tetanus neonatorum. Vaksin DPT diberikan dengan cara disuntikan secara intramuskuler dengan membentuk sudut 45 derajat hingga 60 derajat di bagian paha sebelah luar atau pada otot vastus lateralis. Pemberiannya 3 kali pada bayi berusia 2 bulan, 3 bulan, dan juga bayi berusia 4 bulan. Pada saat pemberian pertama atau pada saat bayi 2 bulan, zat anti terbentuk masih sangat sedikit atau sering dikatakan tahap pengenalan terhadap vaksin, serta mengaktifkan organ-organ tubuh membuat zat anti. Sedangkan tahap kedua hingga tahap ketiga pada saat bayi berusia 3 bulan dan 4 bulan itu sudah terbentuk zat anti yang cukup. Nah, pemberian suntikan ini dengan dosis 0,5 cc setiap pemberian. Selanjutnya yaitu nursing considerations. Nursing considerations sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada assessment, interventions, dan monitoring, dan juga edukasi klien. Pada saat assessment, perawat harus meninjau kembali catatan imunisasi dari anak. Kemudian, sebelum melakukan intervensi, perawat harus memberikan vaksin dengan memperhatikan indikasi dan juga kontraindikasi untuk memperoleh vaksinasi. Perawat juga harus memilih jenis needle dan tempat injection yang tepat. Kemudian, gunakan intervensi yang sesuai dengan usia pasien untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh pasien. Setelah itu, jelaskan prosedur dengan bahasa yang sesuai dengan usia pasien atau mudah dipahami. Setelah melakukan intervensi, dokumentasikan bulan, hari, tahun dilakukannya intervensi, serta tempat injection dan juga jenis vaksin yang diberikan, disertai dengan nama produsen, lot number, dan juga tanggal kadaluarsa. Setelah melakukan intervensi, kita harus memonitor setidaknya 15 menit untuk melihat severe reactions yang mungkin saja timbul. Kedua, yaitu edukasi klien. Pada saat edukasi klien, berikut ini beberapa hal yang harus kita edukasikan pada klien sebelum melakukan dan juga sesudah melakukan vaksinasi. Yang pertama, kita harus menjelaskan pada klien tujuan dari vaksin, yaitu untuk membantu mencegah infeksi ataupun penyakit. Setelah itu, kita juga harus meninjau kembali gejala dan komplikasi yang mungkin saja timbul setelah dilakukan vaksinasi. Kita jelaskan pada pasien mengenai gejala apa saja dan juga komplikasi apa saja yang mungkin timbul setelah dilakukan vaksinasi ini. Kemudian, saat dilakukan edukasi, sertakan orang dewasa saat pembicaraan ini dilakukan. Jelaskan kembali efek samping dan manajemen yang dilakukan jika terjadi efek samping obat. Kemudian, jelaskan juga pada pasien jika lebih baik kita merasakan resiko akibat efek samping dari vaksin ketimbang resiko dari penyakit. Kemudian, edukasikan pada klien jika terjadi reaksi yang jarang terjadi seperti adanya ruang gatal pada area kulit, kemudian pembengkakan wajah ataupun tenggorokan, ataupun adanya kesulitan bernapas, kita harus segera menghubungi layanan darurat. Saat mengedukasikan klien, dengarkan juga kekhawatiran klien dan jawab pertanyaan klien, serta klarifikasi misconceptions yang ada. Setelah itu, berikan pernyataan informasi terbaru mengenai vaksin dan juga verifikasi kembali persetujuan untuk melakukan vaksin. Kemudian, ingatkan pasien mengenai jadwal dari vaksinasi selanjutnya jika ada. Indeks keamanan kehamilan. Sejak tahun 1979, pemerintah sudah mengimplementasikan satu bagian dari vaksinasi DPT. Nah, pemberian vaksinasi ini diberikan kepada ibu hamil dan direkomendasikan oleh World Health Organization yang biasa disebut WHO.
program ini terus berjalan dan sudah berkembang dan mencapai sekitar 63,6% untuk ibu hamil. Nah, biasanya orang-orang yang mendapatkan vaksinasi DPT ini pada usia kehamilan sekitar 27 hingga 36 minggu atau pada trimester. Nah, untuk jumlah pemberian dosis direkomendasikan diberikan kepada ibu hamil sebanyak 2 kali, paling tidak dengan jarak antar pemberian 4 minggu. Special precaution. Vaksin DPT digunakan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan juga tetanus. Adapun pencegahan khusus dari vaksin DPT ini yaitu vaksin DPT HB/HIV yang digunakan untuk menangani penyakit hepatitis B dan juga untuk infeksi Haemophilus influenza tipe B secara simultan.